Oke, jadi SSD ini dia itu didesain khusus untuk kegiatan AI dan juga content creator, teman-teman. Nah, jadi ini tuh adalah SSD terbaru dari Western Digital, namanya adalah WD Blue SN5000 NVMe Gen 4. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin familiar dengan WD SN580, bisa dibilang ini tuh adalah versi upgrade dari SN580 tadi. Dan kalau misalkan kita ngomongin dari segi harga, untuk harganya juga kurang lebih sama, yaitu sekitar 1 jutaan mentok ya untuk versi yang 1 giganya. Nah, cuman bedanya di versi SN5000 ini, dia performanya udah dioptimalkan ya. Misalkan seperti kayak untuk penggunaan AI. Nah, cuman AI yang saya maksud di sini adalah AI yang teman-teman jalankan di PC kalian. Jadi bukan AI yang sifatnya online. Kalau misalkan yang online, saya rasa pakai SSD biasa pun itu sebenarnya nggak masalah. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah AI yang teman-teman running di PC kalian gitu. Contohnya seperti kayak yang lagi rame sekarang, itu kan ada DeepSeek ya, DeepSeek R1. Terus ada juga seperti kayak Vlogs atau mungkin Stable Diffusion buat generate gambar. Nah, selain AI, ini juga sudah dioptimalkan untuk kegiatan content creator. Contohnya teman-teman mungkin editing video 4K di Adobe Premiere Pro misalnya. Ya, walaupun secara teknis ya untuk kegiatan AI dan juga content creator seperti kayak editing video tadi, komponen paling utama yaitu sebenarnya adalah VGA dan juga prosesor. Nah, tapi dari segi penyimpanan, ini juga nggak kalah penting. Karena penyimpanan inilah yang tugasnya itu bertanggung jawab untuk mensupply data-data ke aplikasi tadi. Nah, contohnya aja deh, misalkan untuk DeepSeek nih, DeepSeek R1 yang versi 671B ya, itu untuk size-nya kurang lebih sekitar 700 GB, teman-teman. Nah, kalau misalkan performa penyimpanan kalian itu lemot, nanti bakalan kewalahan juga pastinya. Nah, atau bisa juga nih, kalau misalkan teman-teman mungkin ngedit video 4K, video 4K itu biasanya size-nya lumayan gede itu sekitar, ya kadang ada yang 10 GB, ada yang 20 GB gitu ya, tergantung durasinya. Nah, jadi kalau misalkan size-nya gede-gede kayak gitu, kalau misalkan penyimpanan kalian juga lemot, nanti editingnya juga bakalan patah-patah, teman-teman. Nah, jadi di sini dari segi penyimpanan, itu sebenarnya tidak kalah penting dibandingkan VGA dan juga prosesornya. Nah, mengenai spesifikasinya sendiri, kalau misalkan kita lihat lebih detail, untuk dari segi desain atau bentuknya, dia sebenarnya kurang lebih hampir mirip ya dengan SN580 nih, kalau misalkan teman-teman mungkin pernah lihat, yang dimana di sini untuk versi 500 sampai 2 TB, di sini dia menggunakan satu chip memori ya dari SanDisk, sedangkan untuk versi yang 4 TB dia menggunakan 2 chip memori. Nah, untuk chip memorinya di sini dia menggunakan TLC ya, yang versi 500 sampai 2 TB, sedangkan yang versi 4 TB dia menggunakan QLC. Ada beberapa orang biasanya mungkin kurang suka ya dengan jenis chip memori seperti ini karena katanya sih lemot gitu ya, teman-teman. Tapi kalau saya sendiri jujur aja nggak terlalu mempermasalahkan untuk jenis chipnya. Apalagi kalau misalkan kita lihat untuk harganya juga 1 jutaan ya, 1 jutaan mentok. Karena kalau misalkan chipnya nih mungkin dari WD di upgrade ke versi yang lebih tinggi lagi, saya rasa mungkin harganya pasti di atas 1 juta. Nah, sedangkan di sini kan untuk harga 1 juta, saya rasa TLC ataupun KLC itu nggak ada masalah sama sekali. No komplain, teman-teman. Oke, selain itu di sini ada juga chip controllernya ya. Untuk controller juga sama dari SanDisk. Jadi SanDisk itu sebenarnya juga bagian dari Western Digital, teman-teman. Dan untuk SSD ini dia tidak menggunakan DRAM cache ya. Tapi sebagai gantinya di sini dia menggunakan teknologi cache dari WD, namanya adalah Western Digital N-Cache, teman-teman. Dan untuk teknologi N-Cache ini kemarin juga pernah dipakai di seri SN580-nya. Nah, untuk speednya sendiri ya, untuk yang versi 4 TB itu untuk speed rate-nya ada di 5500 Mbps dan rate-nya ada di 5000 Mbps dengan TBW sebesar 1200 TB rate. Nah, sedangkan untuk versi yang 2 TB nih seperti yang saya pegang sekarang, ini untuk speed rate-nya ada di 5150 Mbps dan rate-nya ada di 4850 Mbps dengan TBW sebesar 900 TB rate. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin dari segi spesifikasi, menurut saya ini spesifikasinya udah oke banget lah ya untuk kegiatan seperti kayak AI ataupun kayak editing video. Nah, terutama dari segi TBW-nya ya, ini kan TBW-nya lumayan besar nih ya. Jadi untuk kegiatan seperti kayak AI ataupun kayak editing video itu kan pasti baca tulis data bakalan sering banget nih ya. Nah, jadi dengan TBW sebesar ini menurut saya pastinya SSD-nya juga bakalan lebih awet kayak gitu.
Oke, jadi berikutnya kita mungkin akan coba testing aja kali ya untuk SSD ini kira-kira performanya kayak gimana sih kalau misalkan kita pakai untuk kegiatan AI ataupun kayak editing video. Ya walaupun jujur aja saya kurang begitu tahu ya gimana sih caranya untuk nge-benchmark SSD ini untuk kegiatan seperti kayak AI ataupun kayak editing video tadi, karena kalau misalkan kayak PGA atau prosesoran lebih gampang gitu, jadi ada aplikasi khusus. Cuman untuk SSD atau penyimpanan saya masih kurang tahu nih teman-teman. Pada intinya tetap ya nanti kita akan coba testing untuk AI, misalkan kayak kita generate gambar gitu ya pakai Stable Diffusion ataupun mungkin pakai Blocks nanti di Comfy UI. Nah nanti kita lihat nih performanya apakah nanti dia lancar aja atau mungkin ada kayak patah-patah gitu atau kayak gimana intinya. Terus nanti kita akan coba testing juga editing ataupun kayak rendering video 4K di Adobe Premiere Pro. Nanti kita akan coba lihat ketika di preview kayak gimana dan ketika rendering kayak gimana teman-teman. Nah, sebagai gambaran aja, jadi untuk SSD ini nanti bakalan saya pasang di PC saya yang ada di belakang. Spesifikasi sendiri di sini saya menggunakan prosesor Core i7 12700KF dan PGA 3070 Ti. Nah, untuk percobaan pertama di sini kita akan coba testing untuk menjalankan AI ya, dan untuk AI yang saya pakai di sini yaitu adalah Comfy UI, yaitu adalah AI yang bisa kita jalankan di PC teman-teman. Nah, nanti kita lihat nih kira-kira seberapa lama sih kita bisa generate gambar menggunakan beberapa settingan, nanti mulai dari settingan yang ringan, sedang sampai yang settingan cukup berat. Nah, kalau gitu langsung aja. Jadi untuk testing kali ini untuk model yang kita pakai yaitu adalah Stable Diffusion 1.5. Untuk prompt-nya seperti ini, simple aja prompt-nya. Untuk percobaan pertama ini kita coba yang ringan dulu nih. Jadi kita akan coba generate gambar di resolusi 512 x 512. Habis itu untuk settingan samplernya di sini untuk stepnya kita pakai 20, CPG-nya 8 dan kita pakai yang IOLAR. Dah gitu aja teman-teman. Kita coba yang simple dulu. Kalau udah langsung kita generate. Nah, jadi dari percobaan pertama di sini kita bisa lihat butuh waktu kurang lebih sekitar 3,94 detik ya untuk generate gambarnya. Nah, sekarang di sini settingannya saya coba naikin, kita akan coba generate gambar yang sedikit lebih berat lagi, teman-teman. Nah, jadi untuk prompt dan modelnya masih pakai yang sama, hanya saja di sini untuk resolusinya saya naikin menjadi 1080 x 1080. Terus untuk settingan samplernya, stepnya kita coba naikin menjadi 50 ya. Terus untuk capping-nya sama. Untuk sampler name kita coba yang sedikit lebih berat yaitu SDE GPO seperti ini. Kita langsung generate aja. Dan dari percobaan kedua tadi, di sini untuk proses generate gambarnya kurang lebih sekitar 73 detikan. Jauh lebih lama ya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba satu kali lagi nih ya. Di sini kita akan coba generate gambar di resolusi 2160 x 2160 nih teman-teman. Oke, kayak gitu aja. Langsung kita generate. Dan kita juga bisa sambil perhatikan di bagian resource monitor. Pada saat kita generate gambar, di sini kalian bisa perhatikan terjadi lonjakan pada bagian penyimpanan ya. Dan kalian juga bisa perhatikan di bagian Python. Jadi untuk AI dia menggunakan Python teman-teman. Nah, di sini terjadi proses baca tulis ya, yang artinya pada saat kita generate gambar tidak hanya PGA dan juga prosesor yang kepakai, tapi juga dari segi penyimpanan ini juga kita butuhin. Nah, kayak gitu. Cuman pada intinya pada percobaan kita kali ini gak ada masalah sama sekali ya pada saat proses generate gambar. Walaupun secara teknis untuk ngebenchmark SSD pakai penggunaan AI kayak gini memang rada susah juga ya teman-teman. Saya jujur aja masih kurang tahu apakah ada tools yang memang bisa dipakai untuk melakukan benchmark AI pada SSD secara langsung gitu. Tapi pada intinya untuk percobaan kali ini kita lebih ke arah untuk melihat kira-kira apakah ada masalah nih pada saat generate gambar atau tidak, dan berapa lama kira-kira proses generate gambarnya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk percobaan kedua di sini kita akan coba testing di bagian editing video ya. Di sini untuk percobaannya saya menggunakan Adobe Premiere Pro dan sudah saya masukin juga sebuah sampel video ya. Resolusinya 4K ya teman-teman, kalian bisa lihat di bagian sini, dan untuk FPS-nya di 30 FPS-an, dan untuk ukuran videonya ini lumayan besar sekitar 8 GB. Dan kalau misalkan kita perhatikan di sini untuk bagian bar di timeline dia warnanya kuning, artinya di sini lancar gitu. Artinya tidak ada masalah sama sekali sama videonya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita pakai SSD yang lemot atau mungkin pakai hard disk, nah ketika kita masukin resolusinya 4K itu biasanya ini berubah menjadi merah teman-teman, karena dia proses preview yang ada di Premiere Pro dia juga tergantung dari penyimpanan kita. Nah, sekarang saya akan coba testing render dulu nih ya dengan durasi kurang lebih sekitar 1 menit. Kira-kira dia butuh waktu berapa lama gitu. Oke, jadi dari percobaan pertama di sini untuk proses renderingnya kurang lebih
sekitar 20 detikan ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan coba tambahkan beberapa efek dan juga color grading di videonya ya. Karena biasanya ketika kita tambahkan efek dan kita color grading, itu proses editing juga bakalan jadi lebih berat teman-teman. Nah jadi di sini untuk videonya sudah saya color grading, terus juga di sini sudah saya tambahkan efek animasi tulisan ya teman-teman. Kita preview. Nah di sini previewnya juga masih lancar-lancar aja teman-teman, jadi nggak ada kayak nge-lag atau patah-patah gitu. Sekarang saya akan coba rendering ya dengan durasi yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Oke, untuk proses rendering yang kedua di sini memang sedikit lebih lama, kurang lebih sekitar 30 atau 40 detikan lah ya untuk proses renderingnya. Karena memang di sini tadi kita sudah menambahkan beberapa efek, misalkan seperti kayak color grading dan juga ada tambahan animasi tulisan seperti ini. Nah, cuman pada intinya di sini untuk proses editing video kita nggak ada masalah sama sekali ya. Dalam artian ini lancar-lancar aja gitu. Oke, kesimpulannya buat teman-teman nih yang mungkin sedang cari SSD yang harganya terjangkau, ramah di kantong, tapi performanya oke banget. Saya rasa WD Blue SN 5000 NVMe Gen 4 ini sangat recommended banget buat kalian coba. Apalagi dari uji coba kita barusan, jadi untuk kegiatan AI ataupun kayak editing video itu nggak ada masalah sama sekali, lancar-lancar aja gitu. Ya walaupun di sini untuk testing game tidak ada ya teman-teman, karena kebetulan saya tidak main game dan PC yang saya pakai sekarang juga tidak ada game yang terinstall. Jadi mohon maaf nih untuk testing gamenya ini tidak ada dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk dapatin SSD yang satu ini, nanti untuk link pembelian ya official store-nya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini, dan ya pastikan kalian dapetinnya di official store biar produknya original dan garansinya juga jelas nih teman-teman. So ya, jadi mudah-mudahan video kali ini bisa jadi referensi nih ya buat teman-teman yang mungkin sedang cari SSD harga terjangkau tapi bisa diajak kerjasama untuk kegiatan yang berat-berat. So ya, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video yang lainnya.